Halo everyone, perkenalkan aku Rizky Novi Aritasari dari Prodi Manajemen. Pada hari ini aku akan mempresentasikan tugas Pancasila yang berfokus pada perkembangan Pancasila, yaitu dari awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Selamat menyaksikan. Pancasila adalah hasil dari perjalanan panjang bangsa Indonesia yang terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Marilah kita sebagai generasi muda menjelajahi bagaimana Pancasila berkembang dan apa pembelajaran berharga yang bisa kita ambil untuk masa depan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengajukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila mengajarkan bahwa keberagaman adalah suatu kekuatan, bukan suatu kelemahan. Pada 1945 hingga 1950, terdapat masa penting pada awal kemerdekaan, yaitu perumusan Pancasila, perjuangan kemerdekaan, dan pembentukan sistem pemerintahan. Sejarah Pancasila pada era Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 hingga 1950 dan konsolidasi nasional. Pada periode Republik Indonesia Serikat terdapat tantangan transisi, yaitu pada waktu ketika Indonesia mencoba membentuk federal sebelum kembali ke NKRI. Peran Pancasila yaitu tetap menjadi pemersatu ideologis. Nilai-nilai Pancasila membantu meyakinkan berbagai daerah untuk bergabung kembali dalam NKRI dengan satu bahasa persatuan. Presiden Soekarno membawa konsep demokrasi terpimpin yang menekankan pada kepemimpinan yang kuat untuk menjaga stabilitas. Pada masa ini juga mengalami krisis interpretasi, yaitu perbedaan persepsi tentang bagaimana Pancasila harus diterapkan, menciptakan ketegangan sosial. Berbagai ideologi bersaing mempromosikan visi mereka sendiri tentang apa itu Pancasila. Sejarah Pancasila pada era Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 hingga 1998. Pada masa ini, Pancasila sebagai instrumen kekuasaan. Yang pertama terdapat modernisasi dan stabilitas. Pemerintah Orde Baru menggunakan Pancasila sebagai fondasi untuk membangun negara yang stabil dan maju. Namun Pancasila juga digunakan untuk mengendalikan masyarakat. Pancasila saja yang menjadi slogan yang membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sejarah Pancasila pada era reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Runtuhnya Orde Baru pada 1998 membuka kesempatan untuk mengkaji ulang Pancasila secara kritis dan jujur. Generasi muda reformasi bisa meneliti sejarah, mengkritik masa lalu, dan merumuskan ulang Pancasila untuk era baru. Pembelajaran yang kita ambil dari sejarah Pancasila untuk masa depan yaitu sejarah Pancasila menunjukkan bahwa ideologi nasional hanya bertahan jika terus hidup dalam kesadaran dan tindakan rakyatnya. Pancasila adalah tanggung jawab aktif untuk membangun bangsa yang lebih adil, demokratis, dan inklusif. Marilah kita sebagai generasi muda tidak hanya mengingat Pancasila, tetapi benar-benar menghidupkannya dalam setiap keputusan, tindakan, dan cara kita berinteraksi dengan sesama.